Hidup mahasiswa Indonesia. Berada di sini, kesadaran yang membawa jiwa ini. Kita berdoa menurut agama yang keyakinan masing-masing. Yang asli Jogja siapa? Berdoa. Kamu. Nggak tahu. Ya sebenarnya secara konsep apa namanya, yang hal-hal yang mendasar itu hampir sama kayak kemarin, cuman bedanya tahun ini nggak hanya berentrepreneur, mereka nggak hanya bermanajemen, tapi mereka juga dituntut untuk mengamati lingkungan sosial gitu ya, tanggap sensitif sama lingkungan sosial. Mereka dikasih uang dari sana 3.000. Terus dengan uang 3.000 itu harapannya mereka bisa kembali ke VIP. Mereka berangkat dari VIP dan akan kembali ke VIP dengan uang 3.000 itu. Entah mereka silakan mau mencari uang lebih banyak lagi, ataupun mereka menghemat uang 3.000 itu dalam perjalanan seperti itu. Ini mau diberi nama tim, kelompok, atau nah, ada yang sebelah Malioboro, ada yang sebelah Kota Baru. Nah, ambil yang Kota Barunya, sebelah Kota Barunya. Untuk perjalanan kali ini, yakni kita akan menyusuri bantaran Kalijode hingga berakhir finish di Rodebek. Ya, semangat. Sebenarnya pos PSDM ini fungsinya adalah mempersiapkan gitu. Intinya pos bisa dikatakan sebagai pos pemberangkatan untuk pos selanjutnya. Jadi intinya memastikan semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan pas, dan di PSDM akan menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit mengenai OTIT gitu aja, supaya mereka paham apa sih tujuan dari acara ini. OTIT-nya ada tahun ini ada 3 acara yang besarnya. Pertama, inilah fungsi PSDM sebenarnya, memastikan semua dalam keadaan sehat. Pak, masih Pak? Enggak. Beli dulu. Masih. Salah Sujar. Ininya marah. Dan solusinya untuk itu semua, makan. Ini harus semangat. Nggak boleh makan. Habisnya di sini. Tahu? Di pos apa? Kok Jumanes sih? Di pos 2 ini ya, khususnya di pos 2 ini karena di Sojar ini adalah bertugas untuk yang pertama itu bagaimana untuk bertata krama ataupun bersopan santun di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang kedua, karena ini adalah sosial dan jaringan, ini kan teman-teman nanti akan melewati daerah perkampungan ya. Itu saya harapkan teman-teman mampu untuk berinteraksi dengan itu poin pentingnya adalah tata krama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk merasakan ataupun tahu mengamati sekitar kita terkait dengan kendala kita di bantaran Kalijode. Semoga hasilnya ini nanti juga akan membawa kreativitas teman-teman 2011 itu menjadi lebih berprestasi ataupun lebih kognitifnya itu berkembang seperti itu. Botol, ambil air di situ, mau nggak? Diajari babanya di situ.
Teman-teman sosial saya harapkan dengan adanya kegiatan HAPIS ini untuk menambah daya cipta ataupun rasa sosialnya di guru dan mampu mengembangkan hima untuk kedepannya bukan hanya di tataran fakultas UNIS tapi mampu diterima di kalangan masyarakat. Kominfo, pokoknya info. Ya, Info lah. kasih informasi. Informasi. Oke, kenalan dulu Mas. Cinta. Ayo. Ya, di pos 3 tadi ada pos Kominfo, yaitu pos komunikasi dan informasi. Ini pos 3 ya. Pos Kominfo ada yang tahu? Apa? Ada yang kemana pas kemarin? Yaitu pos yang bertujuan bagaimana teman-teman 2011 atau adik-adik ini mengetahui sejauh mana bagaimana dia menggali informasi dan komunikasi dengan warga sekitar di daerah bantaran Sungai Kalicode tadi. Kalicode adalah wahana mereka untuk mencari informasi. Banyak mereka yang dapat wawancara dan kemudian dapat informasi dari warga-warga sekitar. Kemudian ada juga inti dari pos 3 adalah memaparkan bagaimana informasi mereka yang didapat itu berguna apa enggak buat masyarakat. Ya, seperti itu. Pos PKTP itu tempatnya nggak enak. Pokoknya nggak ada tempat PW, aku bete. Apa? Wawancara kita. Tadi PKTP itu ngapain ya? Tadi itu langsung rombongan 2 kelompok, terus satu kelompok lagi itu cuma katanya disuruh presentasi, terus ada yang presentasi, ada yang nggak mau presentasi. Katanya tentang Sungai Code gitu. Terus ya udah dikasih tugas katanya entrepreneurship, terus biarin agak susah dikit, mereka disuruh menggandakan uang masing-masing yang tadinya 3.000 itu jadi 9.000 minimal. Cuma itu soalnya kan juga perjalanannya jauh nih dari pos PKTP sampai Fledebak, jadi dia bisa manfaatin lokasi strategis di Malioboro buat cari uang. Itu aja sih. Pas 1 itu mengenai desain, jadi untuk berpikir kreatif juga bisa menuju pos 5 evaluasi ini. Di antara pos 1 dan pos 5 terdapat 3 pos, itu diantaranya pos pengembangan, pos pengembangan, dan 3 pemanfaatan. Dan kelima evaluasi, yaitu sekarang ini di pos ini. Terus merupakan hasil evaluasi dari semuanya. Dari semua pos, Dari 1 semua sampai pos pos 1 4. sampai pos 4. Jadi di pos 5 adalah apa sih? Dari pos 1 pos 5 itu sampai sini. Evaluasi dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai mereka diajari bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Entah itu jualan permen, jadi tukang bersih-bersih, jadi pelayan mie ayam. Ada yang mendapatkan nilai plus juga kali ini cara membuat mie ayam. Jual jasa, jadi jual saya aja. Di piring. Banyak. Waktu itu kami sudah mengantisipasi itu semua tuh. Sudah menghubungi pemandu dari mereka. Jadi mereka pemandu itu adalah perpanjangan tangan kami seperti itu. Tadi di jalan cukup melelahkan, tapi menyenangkan karena adik-adikku manis-manis, pinter-pinter. Mereka menyenangkan, mereka ceria, mereka pintar. Ntar kita makan dan enak buat diajak untuk berbicara. Mana? Beda ya, nggak kayak punya aku tuh ya. Dia yang udah selesai? Pilihin jalan yang ini lebih dekat, mereka nggak mau, malah lebih milih jalan yang jauh. Saya sebenarnya seorang pemandu, saya capek. Suruh ngerjain tugas, mereka malah lebih enak makan. Bukan ngerjain tugas, udah serah mereka sih. Cukup.
capek numpah jalan. Tapi senangnya apa? Banyak cewek-cewek. Enggak. Jalan itu kita membelajarkan adik-adik 2011 ya. Oleh maka dari itu pesan saya untuk para adik-adik 2011 tetap semangat, kobarkan bendera merah putih. Oke, sip. Habis gitu aja, dadah. Jadi OTIT itu sebenarnya ada ajang pengkaderan serta pengangkatan untuk para mahasiswa baru dan angkatan di atasnya. Jadi kenapa kita di sini sebagai angkatan tua menjadi panitia, sedangkan angkatan baru dan angkatan satu tingkat di atasnya menjadi pesertanya? Karena kami yang tua ini ya akan segera didimisionerkan, dan ya kalau bukan mereka siapa lagi yang menggantikan. Jadi mulai dari OTIT ini kita sudah mengenal mereka, mengenali karakter-karakter mereka, sehingga nanti untuk kemudian kedepannya dalam pengurusan 2012 ini akan lebih lah dari mahasiswa yang lain. Karena dari sini akan terlihat siapa nanti yang akan bisa mengisi HIMA, nanti akan terlihat posisi mana yang mereka isi, nanti dari OTIT ini akan terlihat kader-kader ke depan. Luar biasa ya, banyak sekali yang kemudian didapatkan oleh teman-teman, tidak hanya dalam tataran teori kuliah. Saya pikir teman-teman yang saat ini hadir ada 21 orang, baik itu pemandu maupun panitia, bergabung dalam kedua hal itu. Teman-teman mendapatkan banyak hal yang kemudian mendapat menjadi pelajaran untuk kita semua, baik dalam sosialisasi, bersosialisasi dengan masyarakat, maupun juga cara bagaimana sebenarnya mencari dolar per dolar, rupiah per rupiah itu yang sangat rumit sekali. Semoga hari ini bisa menjadi kenangan untuk teman-teman, walaupun itu melelahkan, tapi setidaknya membuktikan ternyata setiap masalah itu pasti dapat diatasi dengan baik. Semoga teman-teman tetap istiqomah. Semangat, waktu audit TP 2011 gokil habis berprestasi. Aku goleten, Gus. Gembel.